Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana nabiyana wa karimana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uglik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Selanjutnya untuk bagian yang kedua, yaitu menjelaskan tentang syarat wajib saum. Setelah menjelaskan syarat sah saum, maka di bagian ini kami akan menjelaskan tentang syarat wajib saum. Lalu arti syarat wajib saum itu apa? Syarat wajib saum itu yaitu kepada siapakah saum ini dibebankan, kepada siapakah saum ini diwajibkan. Maka di dalam kitab ini dijelaskan, yaitu kitab Taqriratus Sadidah, syarat wajib saum itu semuanya ada 5. Jadi apabila sempurna syarat-syarat tersebut, maka wajiblah orang tersebut untuk melaksanakan saum. Yang pertama, saum itu diwajibkan kepada siapa? Al-Islam, kepada orang muslim atau muslimah, laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, fala yukhatabu bihil kafir fid dunya. Maka tidak diwajibkan saum tersebut kepada orang kafir, tidak diwajibkan saum tersebut kepada non muslim fid dunya, di dunia. Wa amal murtad. Nah, adapun orang yang murtad bukan kafir asli. Orang murtad itu yang asalnya Islam, lalu dia keluar dari Islam. Setelah keluar dari Islam dengan cara dia murtad kauli, i'tiqadi maupun fa'li, maka lalu si murtad tersebut masuk lagi Islam, maka diwajibkan bagi dia al-qadha idza raja'a ilal Islam. Dia wajib qadha apabila kembali lagi ke agama Islam. Ini sebagai apa? Taghlidzan alaihi, sebagai kecaman. Kecaman untuk dia supaya dia tidak mempermainkan agama Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, at-taklif. Orang yang sudah tertaklifi, yaitu terbebani. Pelakunya itu namanya mukallaf. Orang yang mukallaf. Nah, definisi mukallaf itu balighun aqilun, orang yang sudah balik dan punya akal. Sebagaimana yang telah kita ketahui, dobit daripada balik itu, ketentuan daripada balik itu, perempuan maupun laki-laki, yaitu yang sudah umur 9 tahun. Nah, lalu setelah umurnya sempurna 9 tahun, dia mimpi bersetubuh, maka dihukumi dia sudah balik, sudah dewasa, laki-laki maupun perempuan. Atau perempuan saja, umur 9 tahun, dia sudah haid, 9 tahun ke atas sampai 15 tahun tuh. Dia haid, maka dia sudah balik. Atau laki-laki maupun perempuan umur 9 tahun belum haid, belum mimpi bersetubuh, sampai 15 tahun dia nggak mimpi bersetubuh, nggak haid, maka kalau sudah sampai menginjak umurnya 15 tahun sempurna secara qamariyah, maka dia dihukumi sudah balik. Nah, itu dobit atau ketentuan balik. Selanjutnya akil. Di samping balik, dia pun sudah punya akal. Jadi arti taklif atau mukallaf itu kewajiban saum dibebankan kepada mereka yang balik dan berakal. Pertanyaannya, bagaimana dengan anak kecil? Anak kecil yang baru umur 7 tahun, anak kecil yang baru umur 10 tahun, sedangkan dia belum balik. Amma shabi fayajibu ala waliyyi amrih ayyamurahu bisaum.
Maka adapun anak kecil yang baru umur 7 tahun, kewajiban kepada ibu bapaknya, kepada orang tuanya, atau orang yang bertanggung jawab atas dia, nenek atau kakeknya, atau uaknya, atau pamannya yang mengurus urusan dia, ayak murahu bisaum, untuk memerintahkan melaksanakan saum. Ini anjuran, ya, anjuran bagi anak kecil yang baru umur 7 tahun, disuruh melaksanakan saum. Hikmahnya apa? Hikmahnya untuk supaya dia terbiasa melaksanakan saum, fisiknya terbiasa. Ketika datang bulan Ramadan, dia saum. Mentalnya pun terbiasa, sudah melaksanakan saum dari kecil. Tapi kalau sudah umur 10 tahun, masih membangkang tidak mau melaksanakan saum, maka ada kewenangan. Ini bukan kewajiban, awas. Kewenangan, kebolehan. Bagi siapa? Bagi orang tuanya. Bagi waliyu amrihnya. Apa? Memukul. Tapi wenang, awas. Nah, perlu digarisbawahi. Kalau memang ada cara, bukan dengan cara memukul, nah, dikasih apa namanya? Imbalan. Kalau nanti saum kamu dikasih anu misalkan, dikasih hadiah anu. Kalau memang dengan cara itu, ya lebih baik dengan cara itu. Ya. Kalau sudah umur 10 tahun, dia pun mampu untuk melaksanakan saum. Yang ketiga, al-itaqah. Al-itaqah itu kuat. Al-qudrah alaih, dia kuat untuk melaksanakan saum. Al-itaqah takunu hissan wa syar'an. Kuat di sini ada secara fisik, juga ada secara hukum syar'i. Tafsilannya. Lalu tafsilan secara fisik, fala yajibu ala syaihil haram. Maka tidak diwajibkan bagi orang yang sudah pikun. Orang yang sudah pikun kan lupaan. Orang tua yang sudah pikun, maka kewajiban dia itu bukan dipaksa untuk saum. Tapi keluarganya, anaknya, atau kalau dia tidak punya anak, keluarga yang bersangkutan dengan dia, adiknya, kakaknya misalkan, atau keluarga yang keluarga dia wajib untuk mengeluarkan apa? Fidyah 1 hari itu 1 mud. 1 hari 1 mud itu untuk yang sudah tua. Wal marid la yurja bur'uh. Selanjutnya, yang tidak wajib saum itu karena dia tidak itaqah, tidak kuat, yaitu orang yang sakit, yang tidak diharapkan kesembuhannya. Nah, sudah menurut dokter, petunjuk dokter bahwa ini susah, dipakai obat ini, pakai cara ini sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka dia tidak wajib saum. Kewajibannya apa? Dia harus membayar fidyah juga sama. Wasyar'an, dan yang kedua dari itaqah itu, tadi kan al-itaqah takunu hissan wa syar'an. Yang kedua, fala yajibu 'alal haid wa nufasa, secara syar'i. Tidak wajib secara syar'i. Yang mana? Yaitu 'alal haid wa nufasa, kepada wanita yang lagi haid dan nifas. Walaupun dia memaksakan, dia pengen puasa, saya pengen puasa, biarpun saya haid, saya mau puasa, haram hukumnya. Puasanya tidak sah, puasanya haram lagi, tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang haid, wanita yang haid dan wanita yang nifas itu tidak diwajibkan? Karena lemah. Orang yang keluar darah terus kan lemah. Ya, makanya tidak diwajibkan untuk saum. Yang keempat, as-sihah. Sah. Keadaan orang yang melaksanakan saum itu sehat. Oleh karena itu, fala yajibu 'alal marid, tidak diwajibkan bagi orang yang sakit. Nah, sakit yang mana? Wa dhabitul marad al-mubih lil fitar. Dobit atau ketentuan sakit yang diperbolehkan untuk berbuka puasa, yaitu huwallazi yukhafu minhul halak. Sakit yang dikhawatirkan minhul halak, dari orang yang bersangkutan al-halak rusak. Contoh misalkan, si marid, si sakit itu, orang yang sakit itu datang ke dokter, diperiksa. Setelah berobat, lalu dokter ngasih arahan, Pak, Bapak jangan dulu saum. Kenapa Pak Dokter? Saya nggak jangan dulu saum. Karena Bapak kalau saum, ini lambung Bapak ini sudah kronis. Atau pencernaan Bapak ini bermasalah. Kalau seandainya Bapak saum, maka semakin
rusak. Ya, pencernaannya semakin rusak, lambungnya semakin rusak. Maka usahakan Pak, jangan dulu saum. Nanti dikodok saja saumnya. Bapak jangan dulu saum. Kalau sudah ada petunjuk dokter seperti itu, maka bolehlah tidak saum. Bahkan para alimil ulama menjelaskan kalau dia memaksakan saum sampai dia meninggal. Kata dokter jangan dulu. Ini kata dokter. Jangan dulu saum. Dia tetap memaksakan saum sampai rusak pencernaannya, rusak lambungnya. Lalu dia meninggal, dia malah dosa. Dia. Yang kedua, ta'akhurus syifa. Atau kalau dia saum, lambat kesembuhannya. Jadi pengaruh saum tersebut memperlambat kesembuhan. Contoh misalkan orang yang baru dioperasi ya. Operasi, kata dokter jangan dulu saum supaya cepat sembuh. Maka tidak wajib bagi dia untuk melaksanakan saum. Tapi nanti kalau sudah sembuh, dia wajib qadha. Yang ketiga, ziyadatul marad. Nambah sakit. Kalau dia saum, sakitnya makin nambah. Ya, maka diperbolehkan dia untuk meninggalkan saum. Dan di lain waktu dia wajib mengqadai saumnya. Inilah yang disebut oleh ulama fikih yusamma wa dzalika ma yusamma mahdzurut tayammum. Disebut mahdzurut tayammum di dalam bidang ilmu fikih. Yang kelima, syarat wajib saum itu adalah al-iqamah. Tinggal di kampung, mukim, tempat tinggal kita. Oleh karena itu, fala yajibu 'alal musafir, tidak diwajibkan bagi seorang musafir, orang yang lagi bepergian. Alladzi yusafiru safaran tawilan, dengan syarat safarnya itu, bepergiannya itu safaran tawilan, bepergian yang jauh. Bepergian yang jarak tempuhnya itu 82 km. Dan mubahan. Bepergiannya yang mubah. Contoh misalkan bepergian yang mubah yang boleh kita berbuka puasa. Ketika kita bepergian, kita pergi ke suatu tempat yang jaraknya dari kampung kita ke tempat tersebut 82 km, contohnya ke Bandung misalkan ya, atau ke lebih dari itu, misalkan ke Semarang, ke Jogja, atau ke Surabaya lebih jauh lagi. Nah, maka itu diperbolehkan. Dan bepergiannya itu yang mubah. Contohnya berniaga, jual beli, itu masih boleh. Boleh kita berbuka puasa, boleh menjamak sholat, boleh mengqashar sholat. Diperbolehkan. Tapi kalau yang maksiat, contoh ketika kita ditanya, Kang mau berangkat ke mana? Mau berangkat ke Semarang. Tujuannya apa? Mau ketemuan sama janda misalkan. Mau ketemuan sama janda. Mau nikah bukan? Bukan, mau ketemuan doang. Nah itu nggak boleh, karena itu termasuk daripada maksiat. Maka haram hukumnya dia berbuka puasa. Haram hukumnya tidak boleh dia menjamak sholat, mengqashar sholat, karena haram, ya. Karena dosa perjalanannya. Wa yustaratu li jawazil fitr fis safar, lalu disyaratkan. Ini menurut mazhab Syafi'i. Li jawazil fitr fis safar, diperbolehkan berbuka puasa ketika kita bepergian, ayusafira qabla tulu'il fajar. Dia pergi dari kampungnya itu sebelum terbit fajar. Ya, sebelum adzan subuh dia sudah di luar tuh, di luar kampung, di batas qaryah, batas desa, atau batas desa, batas kecamatan, ya, batas desa. Maka apabila keluar dia dari kampungnya sebelum fajar, maka besoknya dia diperbolehkan berbuka puasa. Itulah syarat-syarat wajib saum. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ini dijadikan sebagai talak ukur saum kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang umum dulu sebelum sampai ke yang khusus atau khususil khusus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk selalu disiplin di dalam melaksanakan syariat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat, dan semoga kita dipanjangkan umur bisa sampai lagi di Ramadan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.